Ya, maaf ya, Pak Cecep, Pak Yusuf, dan Bapak Ibu semua yang lain. Nah, eh, mungkin itu ya yang ingin dapat saya sampaikan. Mungkin tadi sampai mana saya terputus, eh, sampai mana ya? Oh, tentang Mendeley. Baik, Bapak Ibu semua. Ya, khusus untuk tentang Mendeley tadi, ya, kalau Bapak Ibu penasaran, saya akan praktikkan bagaimana caranya ya tadi tuh. Eh, itu adalah fasilitas cara citasi. Ya, secara citasi itu secara praktisnya tanpa kita ketik ketika membuat daftar pustaka itu secara otomatis Ibu semua. Jadi kita hanya memasukkan data-datanya saja, misalkan ya nama penulis, judulnya, tahunnya, kemudian halaman berapa kalau misalkan itu merupakan artikel jurnal, kalau buku misalkan penerbitnya siapa, tahun kotanya di mana. Jadi ketika kita klik citasi itu nanti di daftar pustaka akan muncul sendiri, akan secara otomatis terketik sendiri dan kemudian akan menyusun sendiri mulai dari cara citasi namanya ya, kemudian tahunnya sampai penerbitnya, dan bahkan kalau misalkan kita terus menggunakan Mendeley itu sampai akhir ketika kita mencitasi sebuah eh, apa, kutipan ya, nanti di daftar pustaka itu kita bisa tersusun secara otomatis ya, walaupun memang bisa ada fasilitas juga di Word itu A sampai Z gitu kan kalau di Word itu, tapi Mendeley pun sama pada hakikatnya mempermudah pekerjaan Bapak Ibu semua. Nah, mungkin kita sampai situ Bapak Ibu semua yang ingin saya sampaikan ya. Mohon maaf tadi kelalaian saya ya, kelalaian saya tidak tahu, makanya tunggu saja nanti 15 menit gitu ya, ternyata 15 menit juga itu terbuang waktunya gitu, waktu di awal-awal ya, karena saya mohon maaf tidak tahu gitu, karena Google Meet itu ternyata berbatas waktu juga. Baik Pak Yusuf dan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh ya, karena waktunya juga cukup. Baik, silakan Pak Yusuf. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Itu kan bagaimana sih kita dalam menyatukan hati kita, menyatukan pemikiran kita ke dalam sebuah tulisan, dan itu bisa dibaca ya, tersampaikan oleh uh, para pembaca tentunya ya. Ini Bapak Ibu semua, kalau ini Bapak saya juga akan menjawabnya berdasarkan pengalaman ya Bapak Ibu semua, ke Pak Yusuf Effendi juga. Kan di sini kaidahnya pada hakikatnya adalah bahasa itu adalah alat komunikasi. Jadi kata kuncinya adalah ketika kita eh, bisa menyampaikan ide kita secara luas melalui tulisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, ya tentu akan tersampaikan ya, tersampaikan kepada si pembaca itu Bapak Ibu semua ya. Bagaimana gitu kan akan ada perbedaannya Bapak Ibu semua dalam menulis ilmiah populer ataupun dalam menulis tulisan esai misalkan, itu kan akan berbeda dengan menulis karya ilmiah Bapak Ibu semua. Itu kalau karya ilmiah kaidah-kaidah bahasa itu kan harus dipakai Bapak Ibu semua. Nah, Pak Yusuf ya, kalau misalkan benar-benar ingin membuat tulisan kita terbaca oleh orang lain, setidaknya tulisan kita harus dipahami oleh orang lain. Kalau misalkan secara bahasa nih Pak Yusuf ya, misalkan Pak Yusuf menggunakan kalimat-kalimat tertentu yang misalkan ada DLL, kalaupun DLL kan bisa bisa jadi itu dan lain-lain, orang lain mungkin sudah paham, tapi kalau secara kaidah bahasa DLL ya lebih baik ditulis dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau misalkan
Pak Yusuf sendiri itu menggunakan bahasa yang prokem gitu ya, tidak tidak hanya dikuasai atau hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja, ya mungkin tidak secara luas akan diterima oleh masyarakat secara halayak umumnya gitu Pak Yusuf. Jadi bagaimana sih, ya kembali lagi, didikan kita siapa gitu, didikan kita kalangan mana gitu. Tidak mungkin kalau kita misalkan menulis untuk misalkan usia remaja ya tentang pendidikan karakter di usia remaja gitu kan, mungkin bahasa bahasanya juga akan ada bahasa bahasa remaja gitu ya, yang bisa diterima oleh orang-orang pembaca remaja itu. Tapi akan berbeda gitu Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu semua atau misalkan Pak Yusuf Effendi membuat sebuah karya tulis berupa opini ataupun esai dan ditujukan oleh untuk pada misalkan aktivitas akademik, ya setidaknya gaya bahasa resmi lah yang Pak Yusuf gunakan. Jadi Pak Yusuf harus tahu ini kita berbicara dengan siapa, maka kita akan menggunakan bahasa apakah formal atau tidak formal. Nah itu eh, seperti itu Pak Yusuf ya. Jadi, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu yaitu bagaimana kita bisa menerapkan bahasa sesuai dengan kaidah ya, yang benar tapi yang baik. Yang baik itu artinya kita bisa menerapkan situasi dan kondisinya dengan siapa lawan kita, lawan berbicara kita maksud saya. Gitu Pak Yusuf. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menceritakan tentang pengalaman. Oh ini Pak Kori ya, eh, tentang menulis ilmiah tentunya. Pak Kori silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak dosen. Mohon maaf sebelumnya. Ya, Kemarin saya sempat menghubungi Pak Selamat itu yang tim IT-nya PJJ. Itu tanya tentang apakah di PJJ PAI itu ada jurnal yang bisa yang masih ya, saat ini yang menerima gitu. Kemarin ternyata saya diberi nomornya Mas Faiz kalau tidak salah, atau Pak Faiz ya itu. Pak Faiz betul. Ya, dan ternyata setelah Pak Faiz mengirimkan ke saya alamatnya, UJS-nya itu ternyata tidak bisa, Pak. Halamannya tidak bisa terbuka. Ya, 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 ya. sampai sekarang belum bisa juga saya coba itu, dan kebetulan alhamdulillah saya punya satu artikel, dan ini artikel yang ketiga sebetulnya, dan yang ketiga ini rencananya juga saya upload di PJJ PAI kalau memang menyediakan begitu, Bapak. Iya. Kemarin belum sempat terbuka, nggak tahu kenapa, dan Pak Faiz itu bilang katanya masih trouble dari sistemnya atau apa Baik, begitu. baik. Terima kasih Mungkin nanti Pak. bisa. Saya sambungkan ya Pak ya. Insya Allah dengan Pak Faiz ya. Ya, ya. Baik. Terima kasih Pak Imam. Saya sedikit cerita Bapak Ibu semua. Jadi kalau Pak Faiz itu kan memang sama kedudukannya, selain dosen juga eh, ini ya, sama seperti saya adalah pengelola jurnal juga. Nah, kebetulan Pak Imam untuk jurnal dari PJJ itu pertama masih baru karena memang kan ini Bapak Ibu semua kan angkatan kedua ya. Jadi baru merintis jurnal itu beberapa bulan yang lalu ya. Itu yang saya tahu. Dan yang saya tahu juga itu servernya itu berbeda dengan kami gitu yang eh, server dari jurnal-jurnal IAIN Pak Imam. Jadi PJJ membuat server tersendiri gitu ternyata gitu. Jadi mungkin nanti saya hanya akan nanti bisa tanyakan ke Pak Pai. Saya juga kebetulan kenal beliau ya, sempat dulu pernah berdiskusi dengan beliau juga gitu waktu di ada workshop di uh, apa di FITK gitu, ada pengelola jurnal workshop, saya sempat berdiskusi dengan beliau. Nah mungkin Pak Imam insya Allah kalau terkait dengan kendala itu kan kita juga tidak apa ya, tidak akan sulit gitu ya. Itu kan hanya bisa oleh tim IT-nya gitu.
nanti mungkin saya akan teruskan ya ke Pak Faiz gitu. Nah, mungkin tadi yang saya sampaikan tentang jurnal guru Indonesia ataupun jurnal Tarbawi gitu kan, itu kan memang jurnal-jurnal yang lain selain yang di PJJ yang memang baru ya, baru dibuat gitu Pak Imam, ataupun yang lain juga ada. Itu mungkin nanti suatu saat keperluan Bapak Ibu semua, karena kebetulan saya seorang editor di jurnal, sebuah jurnal di Tadris Bahasa Indonesia di Cirebon, jadi saya juga mungkin ada segi kewajiban yang menyampaikan dan mensosialisasikan gitu tentang publishing atau menerbitkan artikel ini. Pak Imam, insya Allah nanti saya sampaikan ya. Oh, ya, begitu Pak Imam. Halo Pak Imam. Iya Bapak, kalau yang Iya. tadi Bapak tampilkan itu yang jurusan PAI di luar Iya, PJJ betul Pak ya? kan PAI itu ada yang saya nyebutnya apa ya, reguler gitu ya, yang pendidikan agama Islam yang luring, bukan PJJ yang memang itu kalau yang jurnal itu, jurnal yang PJJ maaf yang PAI itu sudah dari dulu ya, sudah ada bahkan sebelum saya menjadi seorang editor bahasa Indonesia di Tadris Bahasa Indonesia itu sudah ada gitu ya. Nah, PAI itu sudah termasuk lama, jadi kalau yang khusus untuk jurnal di PJJ-nya itu baru Pak Imam, jadi baru dibuat sehingga masih banyak penyesuaian itu untuk buat servernya gitu, begitu Pak Imam. Ya Bapak, terima kasih. Ya, ya, terima kasih, sama-sama. Bagaimana Pak Yusuf, Pak Cecep, atau yang lainnya? Mungkin ini karena waktunya juga sudah habis, di saya sudah menunjukkan pukul 12 lebih, ada sudah dulu ya. Ya, terima kasih. Saya tutup dulu ya Pak Yusuf, Pak Imam, dan Pak Cecep, ketua kelasnya ya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu semua. Semoga sehat selalu. Nanti mungkin untuk pertemuan-pertemuan berikutnya saya komunikasikan lagi di grup ya. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang Bapak Ibu semua sifatnya terkait dengan menulis artikel ilmiah gitu ya, di waktu-waktu pada saat jam mata kuliah bahasa Indonesia, ataupun misalkan di luar jam mata kuliah bahasa Indonesia, boleh di grup WhatsApp juga boleh ya. So, ada waktu saya akan membahas insya Allah Bapak Ibu semua, khusus tentang terkait dengan menulis ilmiah. Begitu saja Bapak Ibu semua, saya tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit Bapak Ibu. Ya. Mangga atur nuhun. Waalaikumsalam. Enggak jadi, tadi minta anunya itu apa namanya, PowerPoint PPT-nya tadi tuh.